Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang Ustaz banggakan, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah selalu memberikan kita berbagai nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat kebaikan, nikmat Islam, dan juga nikmat keimanan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tergolong umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semua, untuk hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal ya, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustadz sendiri dan juga untuk kalian semua mudah-mudahan, yaitu dengan tema kepercayaan diri atau kepedean ya sebagai seorang muslim. Terkait dengan percaya diri atau kepedean, anak-anakku semua, percaya diri itu sebenarnya adalah indikasi dari ketakwaan dan juga keimanan kita sebagai seorang muslim. Kenapa kok indikasinya salah satunya adalah percaya diri? Karena di dalam kepercayaan diri itu ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita kepada diri sendiri, keyakinan kita kepada orang lain, dan keyakinan kita bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Itu pede. Kalau seorang muslim yang yakin bahwa Allah selalu bersama kita, Allah selalu memberikan apa yang kita inginkan dengan berserah diri dan berharap kepada Allah, pasti pede ya, pasti pede. Tidak mungkin, karena yakin kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan bisa melakukan segala-galanya. Jangankan yang biasa ya, yang mustahil saja itu bisa terjadi, apalagi yang hanya ukuran orang lain melihat saja itu gampang itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu anak-anakku. Apalagi nggak ada alasan kita untuk tidak pede. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu dengan segala macam kelengkapan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia, menciptakan kita semua dalam bentuk atau dalam wujud yang sebaik-baiknya. Berarti kita ini adalah makhluk yang terbaik dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan suatu kebaikan. Kita adalah yang insya Allah itu paling bagus. Jadi kalau kita tidak pede ya wagub ya kurang pas itu. Apalagi dalam Al-Quran disampaikan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami atau Tuhan kami hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepadanya kemudian menyampaikan, janganlah kamu takut, janganlah bersedih, itu ya, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Itu
Nah, lantas apa yang membuat kita tidak percaya diri bahwa Allah sudah janjikan itu untuk kita? Allah sudah janjikan kebaikan untuk kita. Bahkan itu disampaikan, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih. Itu ya, anak-anakku semua, berarti kita sebagai seorang muslim ya pasti dong harus pede dong ya dengan keislaman kita, bahwa kita pasti bisa mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, insya Allah. Apalagi kalau kita lihat ya, kalau kalian pernah nonton tayangan, mungkin kalau sekarang video di YouTube ya, itu kan banyak. Ada beberapa orang yang mohon maaf dalam kondisi fisik yang kurang ya. Kalau dibandingkan dengan kita, mungkin kita kan alhamdulillah ini diberikan kesempurnaan fisiknya juga. Beberapa orang dalam kondisi kekurangan saja mereka bisa mempunyai prestasi yang luar biasa. Ada atlet-atlet dunia yang mohon maaf ya, yang tidak punya kaki, tapi mereka bisa atlet renang tingkat dunia luar biasa ya. Jadi ternyata Allah itu maha dahsyat dalam memberikan kita sesuatu hal yang kita inginkan, kita cita-citakan. Yang penting kita optimis, kita yakin bahwa Allah pasti akan bersama dengan kita dan memberikan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini anak-anakku, ada beberapa hal yang ingin Ustaz sampaikan terkait dengan kepercayaan diri dalam Islam ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu konsep diri kita. Kita harus tahu kita punya kelebihan apa tuh, hobi kita apa, bakat kita apa. Itu adalah salah satu konsep kita mengenal diri, konsep mengenal diri kita. Untuk apa? Untuk kita kembangkan. Kalau kita mengembangkan sesuatu yang kita belum bisa, ya mungkin saja kita akan bisa melakukan itu. Tapi kalau kita mengembangkan sesuatu yang kita sudah bisa, itu akan lebih dahsyat. Baik itu anak-anak semua ya, perlu kita pahami. Yang kedua adalah kita harus berpikir positif. Berpikir positif. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita lakukan, setelah kita cita-citakan kita lakukan, ternyata ada sesuatu hal yang istilahnya belum tercapai atau mungkin tercapainya akan nanti. Itu jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita terus ternyata aku nggak bisa yang seperti ini, ternyata kayaknya pusing nih. Ini bukan bidang saya nih, nggak selalu yang seperti itu. Kita harus berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan pasti akan ada sesuatu yang baik Allah, atau mungkin akan ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah berserah diri dan juga tawakal. Kalau kita sudah melakukan, sudah ikhtiar, berjuang benar-benar, kalau kalian dalam kondisi sebagai siswa, berarti ya berjuang benar-benar untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, untuk memahami dengan sekuat tenaga apa yang disampaikan oleh ustadzanya, meskipun baru bisa dengan Google Meet atau dengan video atau penugasan atau apa, kalian harus belajar mandiri sekarang ya. Tapi kalian sudah berjuang betul-betul, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kalian benar-benar sudah berjuang, Allah akan memberikan kebaikan. Nggak mungkin kalian akan susah memahami terus, itu insya Allah tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan suatu kebaikan. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam konsep kepercayaan diri juga kita perlu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita semua. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah kebaikan, menambah nikmat kepada kita. Kalau kita bersyukur terhadap ilmu yang Allah berikan, Allah akan tambahkan ilmu lagi. Kita bersyukur kepada rezeki Allah, Allah akan tambahkan rezekinya. Seperti itu anak-anak. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita perlu evaluasi. Kita perlu evaluasi diri, muhasabah diri, barangkali apa yang kita lakukan belum maksimal, apa yang kita kerjakan belum sekuat tenaga kita, terutama juga ibadah kita belum sepenuhnya
ikhlas kepada Allah, belum sepenuhnya kita benar-benar mengharapkan kebaikan dari Allah, atau mungkin ibadah kita masih kurang, doa kita juga masih kurang, kepercayaan diri kita kepada Allah masih kurang, ini juga kita perlu muhasabah biar kita bisa menjadi generasi-generasi yang dalam diri kita muncul kepercayaan diri, dan juga menjadi generasi-generasi yang dipilih oleh Allah sebagai generasi-generasi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku semua yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua, membawa kebaikan, dan mohon maaf barangkali ada beberapa kata yang tidak pas yang Ustadz sampaikan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.